susah harus bernyanyi, menari, mencintai segala, susah. Sekitar 2 bulan workshop bersama teman-teman, koreografi, bernyanyi, dilatih lah sama teman-teman. Ya, jadi layar ini adalah seorang sutradara film yang bingung, dia seorang sutradara film yang ingin membuat film musikal, tapi dia nggak tahu mau mulai dari mana. Itu kan. Kelasnya dulu. Lalu dia dalam perjalanannya itu menemukan kisah-kisah cinta yang pernah terjadi di masa lalu, di masa sekarang, di masa yang sangat lampau, dan kisah-kisah cinta itu membawa kita ke kisah-kisah soal film, musik, budaya populer, dan tentu saja layar akan membawa masuk para penonton ke dalam hidupnya tentang film tentang cinta, menari dan bernyanyi. Kalau bekerja sama dengan orang baru atau teman-teman baru bekerja itu pasti ada sensasi yang berbeda tentu saja dengan orang yang pernah kita kerja bersama. Tapi di film ini karena kita melalui proses persiapan yang sangat panjang, dari persiapan koreografi, latihan suara, dan reading dan lain-lain, itu semuanya menjadi blend, menjadi satu, menjadi sebuah pengalaman yang baru, dan juga sebuah unit yang baru gitu. Dan itu kita berterima kasih sekali karena diberi kesempatan cukup panjang untuk persiapan film. Jadi begitu syuting itu udah saling kenal, saling luas lah kalau bisa. Kalau kesulitan tersendiri, kalau di film ini saya berperan sebagai seorang sutradara. Belum pernah jadi sutradara, tapi ya karena saya pernah bekerja sama dengan banyak sutradara, yang paling dekat aja yang saya jadikan inspirasi lah. Ini pertanyaan sebenarnya bisa juga dijawab Mas Garin ya. Karena Mas Garin dikasih ide kan, ya karena ada 9 tokoh perempuan yang akan ditemui di film ini, perjalanannya seperti apa, eranya seperti apa, ya tentu eranya berbeda-beda, pendekatannya juga berbeda-beda, lagunya soalnya berbeda-beda, koreografinya juga berbeda-beda. Tapi ini pinternya Mas Eko juga nih, berbagi apresiasi Mas Eko. Jadi ketika latihan, koreografi kelompok lain itu ditarikan oleh semua. Jadi semua merasakan effort bersama, semua merasakan letihnya, senangnya, serunya itu bareng-bareng semua. Jadi walaupun tokoh-tokohnya banyak, berbeda-beda, tapi pengalamannya tetap satu dan itu kita seperti sebuah kelompok. Halo, selamat siang. Masih siang. Ya, aku Siti Nola. Di sini aku berperan sebagai Indah, cuman entah kenapa Mas Garin dan teman-teman selalu memanggil saya Sundari. Pengalaman ini jujur ini pertama kali film drama musikalku, dan aku bersyukur dan bangga banget bisa menjadi bagian dari film Siapa Dia. Terima kasih Mas Garin, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Mas Oska. Oke, jadi kalau syuting sama Mas Garin, ternyata harus siap untuk banyak sekali perubahan yang terjadi di set. Itu adalah Mas Garin. Nah, kebetulan waktu itu syuting film Siapa Dia itu scene pertama, dan di one itu adalah adegan Indah dan layar ya. Oke, itu ada layar ya. Oke. Nah itu udah hari pertama, scene pertama, terus adegannya yang nari-nari pula, sampai ke set, udah siap nih kan kita. Sini, ada perubahan. Coba bingung. Bener ya Mas Garin ya, ternyata itulah gitu. Cuman hasilnya magis lah,
Mas Garin tuh luar biasa, terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Saya Joanna Alexandra. Tadi nonton trailer tuh deg-degan banget dan terharu dan happy banget. Benar-benar sebuah penantian 3 tahun. Tapi tadi pas denger ternyata Pak Faisal udah ngomongin film ini dari tahun 2004, berarti kita 3 tahun tuh gak ada apa-apanya ya penantian kita gitu. Dan tadi seneng banget nonton trailernya sama lihat official posternya. Dan pengalaman aku selama syuting film ini, selain ini adalah sebuah kehormatan tentunya, sempat tadinya merasa apakah aku bisa gitu kan, pas melihat pemain-pemain ini apakah aku bisa. Tapi ya aku percaya kalau memang sudah dipercayakan untuk ikutan dalam tim ini berarti I can do it. Dan seneng banget aku belajar banyak hal baru sih tentang acting, tentang menyanyi, tentang recording session. Terus aku nggak bisa berkata-kata, tapi this is a very memorable experience buat aku sih, dan sangat bangga bisa ikutan di project ini. Selamat siang semuanya, nama saya Mira Talia. Perasaannya pasti sama dengan teman-teman yang lain. Saya merasa sangat terhormat dan bangga sekali bisa ada di produksi film Siapa Dia, terus bekerja sama dengan para seniman yang punya dedikasi yang sangat tinggi. Karena waktu di lokasi saya benar-benar perhatiin satu-satu, mulai dari cast-nya, krunya, sampai Mas Garin sendiri, semuanya tuh memang dedicated banget untuk ngerjain film Siapa Dia. Dan apa saya juga jadi terpacu untuk ngasih yang terbaik, karena ini pertama kalinya banget saya ikut satu produksi film gitu. Terus di sini saya berperan sebagai Nurlela. Terus apa cerita? Terus dulu deh. Yes, betul. Oke, oh yang tadi baju ya, Mas Garin nggak bilang-bilang kalau bajunya kayak gitu. Kalau gitu kan sama olahraga lah Mas, kayak 3 bulan sebelumnya gitu olahraga. Workout dulu ya. Iya, waktu cek kostum terus kayak aku bajunya gini, ada Mbak No kan orang kostum kami gitu kan. Mbak ini, iya dia pakai ini. Jadi saya pasrah aja, terus saya lihat sama Indonesia gitu. Tapi maksudnya memang kostum tersebut diperlukan untuk peran saya sesuai dengan karakternya dan eranya juga. Terus kalau pengalaman yang paling seru itu waktu saya satu hari di mana memang itu syuting scene-nya itu saya benar-benar tegang parah sampai kayaknya saya jalan terus mungkin otak saya tuh lagi nge-rehearse dialog dan segala macam. Jadi hari itu saya nggak aware sama orang-orang di sekitar saya. Mungkin kayaknya Mas Garin di dekat saya, tapi saya cuekin. Terus kayaknya agak bete gitu. Iya, mungkin aku juga nggak maaf ya Mas Garin. Jadi aku kayak lagi tegang banget, terus duduk di depan make up. Akhirnya Niko datang kan, Niko yang bilang kamu tegang ya. Iya tegang banget gitu. Tapi itu nggak berarti karena saya ngerasa sangat disupport banget sama seluruh teman-teman sekalian. Kayak tadi maksudnya ketegangan itu maksudnya tidak berarti dibandingkan dukungan yang teman-teman berikan dan atmosfer yang ada di tempat syuting. Dan apa ya, meskipun ada perubahan tapi Mas Garin tuh aku merasa sangat mengenal aktor cast yang Mas Garin pilih, sehingga cara Mas Garin melakukan pendekatan ketika melakukan perubahan itu sangat halus sekali. Mas Garin tahu aku orangnya melo, jadi kayak pendekatannya kayak melankolis juga gitu. Jadi aku belajar banyak di film Siapa Dia, terus terutama dari teman-teman yang terlibat di sini, bagaimana dedikasi mereka. Balik lagi saya ngomongin tentang dedikasi karena semuanya hampir semua tepat waktu, selalu tepat waktu, dan begitu masuk begitu orang semuanya udah siap dengan apa yang mereka harus tampilkan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa banget buat saya. Saya di sini di film Siapa Dia berperan sebagai Samo. Samo aja dulu. Samo. Kebetulan memang wishlist saya dari dulu. Kalau misalnya ditanya sama teman-teman media gitu loh, genre apa lagi nih yang mau dieksplor, saya selalu jawab musikal. Dan akhirnya doa saya terkabul di film Siapa Dia. Mas Garin yang direct, ayolah gas gitu. Terus pertanyaan apa lagi tadi? Perasaanmu. Oh, perasaannya pasti senang. Ini kali keberapa ya? Ini kali ketiga saya kolaborasi sama Mas Garin. Sebelumnya Mooncake Story sama Puisi Cinta yang Membunuh. Ini yang ketiga Siapa Dia. Udah pasti lebih
lebih susah ya karena ini musikal, jadi kita harus acting sambil nyanyi sambil nari, salah nyanyi sambil nari sambil gimana sih? Gimana? Ya itulah tiga hal itu harus kita lakuin dalam satu kesempatan. Terus dikasih, saya bisa spill banyak-banyak, takut spoiler, cuma dikasih kepercayaan lagi sama Mas Garin untuk mengerjakan 2 karakter, 2 peran. Tapi hal yang mungkin ini sebelum saya ditanya hal-hal yang paling memorable apa, saya spill duluan aja ya. Waktu saya adalah sahabatnya Sari, tangan kanannya Sari lah. Kalau misalnya ditanya bangga nggak, bangga lah saya bisa tergabung di geng Sanhorek. Bangga banget di geng Sanhorek. Dan ada satu ketika kita mengerjakan satu sequence, itu waktu itu sequence musikal, ada nari, ada nyanyi. Karena terlalu semangat kali ya, kaki saya hampir ya, udah cedera, jadi ya agak-agak panik, tapi karena masih roll terus belum di-cut, ya udah sambil cedera sih sambil nari, Totalitas tanpa batas. soalnya takut diganti sama Mas Garin. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman, tapi udah bengkak. Itu aja sih yang memorable buat saya di produksi ini. Ya sebenarnya kalau nyanyi sambil nari, ya lumayan sih, gitu lumayan. Apalagi ini kan kita harus ada sequence yang harus acapella ya, harus live ya gitu. Jadi untuk narinya harus benar, terus suaranya nggak boleh pitchy. Tapi di satu sisi kita juga harus mikirin karakter kita gitu, jadi ya susah banget. Bangga sekali bisa tergabung di geng Sanhorek ya Sari. Bangga sekali. Tapi kalau misalnya ditanya udah pernah belum? Yes. Belum lah pasti. Tapi pasti ada riset. Saya juga ngobrol sama Mas Garin dan juga pelatih vokal kita dan juga pelatih koreografi kita. Kebutuhannya sampai sejauh mana gitu. Karena kan yang di sini kan yang akan ditampilkan dalam visual di film kan memang kebutuhan perannya. Maksudnya kita nggak bisa memasukkan semua unsur anak jalanan gitu. Kalau dari saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih. Karakter saya, saya tuh pernah dengar dari Mas Garin. Kalau acting itu sebenarnya kita nggak totally menjadi orang lain, tapi pasti dalam karakter yang aku perankan tuh Sari itu ada diranya gitu. Jadi ya kalau misalkan lihat di situ Sari itu sifatnya ada rebelnya, ada flirtatiousnya gitu ya. Kayaknya Mas Garin, emang siapa Mas Garin ya? Itu saya sengaja diperan emang khusus untuk jadi Sari kan. Ya, tapi yang membuat saya jadi sebuah pengalaman yang mengesankan tuh bagaimana saya bisa bermain-main dan bereksplorasi dengan karakter Sari itu. Itu nggak sebenarnya saya kayak gitu loh ya. Tapi maksudnya saya bisa menampilkan Sari, tapi sosok Dilanya juga nggak hilang gitu. Dan saya benar-benar merasa, aduh saya seneng banget ya, benar-benar ya itu seperti taman bermain saya, syuting siapa dia tuh nggak kayak kerja ya teman-teman, bener nggak? Maksudnya ya kita seneng banget, kita happy banget karena saya juga pernah terlibat dalam produksi beberapa film lainnya, tapi produksi musikal tuh benar-benar bikin kita bondingnya kayaknya lebih kuat ya, karena prosesnya itu panjang, nggak cuman reading terus kita syuting langsung ketemuan ya, enggak. Itu ada workshop yang kita lalui dari mulai nyanyi, acting, menari, dan itu prosesnya sangat panjang. Bahkan kita pernah ini juga ya, sharing session yang akhirnya kita benar-benar ngebuka layer semua dari getting to know each other, kita nangis bareng-bareng, kita curhat bareng-bareng. Akhirnya kekompakan itu tercipta dan begitu hari terakhir syuting itu kita nangis bareng. Jadi itu punya sebuah pengalaman luar biasa dibuat saya, alhamdulillah. Kalau saya sih jadi
kebawa ke sekarang premanismenya itu. Ya, ya waktu itu banyak diskusi juga sama Mas Dari. Jadi sehari ini sebenarnya, aduh ini kebanyakan jadi spoiler ya Mas ya. Ya banyak diskusi sebenarnya apa yang jadi saat itu pembawaannya bukan hanya dari vokalnya, bukan hanya dari gerakannya koreografi ini, tapi presence-nya itu sebenarnya sebagai simbol apa gitu ya. Dia marah sama siapa gitu, dia mau berontak dari siapa, dan ternyata ya mungkin kan bentuk perlawanan itu berbeda-beda ya. Orang mungkin melihat ada yang main uniform, ini ada yang di jalanan gitu, perlawanan itu beda. Nah, disitu saya merasakan apa ya tadi kayak gagah gitu, kayak bangga, ini kita melawan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, dan ternyata sosok anak jalanan itu di film ini bisa dibuat bentuknya tuh indah banget gitu ya, dengan koreografi dan lagu dan juga kostum-kostum tuh yang kalau kita lihat tadi sebentar di trailernya. Jadi mungkin ini apakah mungkin kita menciptakan tren anak jalanan baru ya? Mungkin anak jalanan nanti bentuknya bisa seperti itu, mungkin ini pakai crop top gitu. Nggak selalu bros ya gitu Mas, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Jangan gue yang ceritakan itu yang terjadi padaku. Coba Niko ceritain Niko. Coba, Kak Niko. Kata Dila aja dulu, Mayo dan saya cerita satu aja, aku penasaran soalnya. Boleh, iya. Jadi, nah kan, tadi kan udah lihat tuh ya scene yang pas Sari ya, yang anak jalanan. Nah itu kan ada itu tuh apa ya, satu lirik lagu ya, itu. Sebelum itu sih itu ada yang diulang-ulang, itu notnya tinggi banget, dan itu akapela nggak pakai musik gitu. Terus pas aku bilang, terus lampunya pecah. Wow. Tapi aku nggak nyadar. Jadi orang-orang di semua, terus aku nengok, lu tau aja lampunya pecah tau gak sih sama lu? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Sita Nosanti. Kalau saya kasih rate, saya kasih 1 juta. Oke. Karena senang sekali selain trailernya bagus, juga karena hanya adalah sebuah penantian dari kami semua yang ada di sini bahwa film ini akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang yang tentu saja semoga bisa memberikan rasa bangga gitu bahwa Indonesia bisa membuat film seperti ini gitu. Dan betul sekali, tadi saya bingung kalau ditanya, mau ditanya apa gitu, mau cerita apa. Yang kepikiran sama saya adalah ketemu sama Niko lagi. Ini yang ketiga berarti ya nih ya. Kan sebelumnya juga ada film yang aku berdua waktu itu ya. Tapi nggak pernah satu scene, tapi sekarang satu scene lagi. Jadi senang sekali dan ternyata Niko tuh suaranya bagus. Iya. Bagus. Dan bagus kemudian ketika take itu benar-benar sudah siap gitu dengan apa yang akan dimainkan. Dan betul saya menyambung juga tadi obrolan apa yang diberikan oleh Bira. Saya merasakan bahwa proses di film ini seperti proses melakukan latihan musikal buat di panggung. Jadi benar-benar latihan setiap hari, kemudian berlatih menyanyi, dance dan sebagainya. Dan keguyubannya itu rasanya seperti ketika bermain di panggung. Jadi senang sekali bisa merasakan itu kemudian di film, dan semoga itu bisa diterjemahkan dengan dieksekusi dengan baik. Dan saya rasa sih itu betul-betul baik. Dan musiknya bagus banget. Satu kemarin juga lagu Karena Yang Mati itu bagus banget musiknya, Pak Faisal luar biasa. Terima kasih, itu harus didengarkan, itu bikin merinding banget, nanti ada di filmnya. Dan Mas Gary juga terima kasih udah percaya lagi sama saya. Semoga ada yang selanjutnya ya Mas. Terima kasih. Oke, perasaannya bahkan sebelum ngeliat trailernya tadi aku mau nangis karena akhirnya ya kita udah 3 tahun menunggu film ini keluar, dan ya udah happy dan terharu. Dan untuk perasaan, gimana perasaannya bisa bekerja berkolaborasi dengan Om Gary, tentunya sangat merasa terhormat
juga berterima kasih udah diajak berkarya bareng sama Mas Garin, sebuah kehormatan buat aku, dan diajak sama Mas Garin sama kakak-kakak yang hebat, ada Kak Niko dan lain-lain. Semuanya terima kasih banyak Mas Garin untuk kesempatannya, dan semoga film ini bisa diterima buat semuanya. Terima kasih. Ya, 11-12 sama yang lain, pastinya senang sekali bisa terlibat dalam karya besar dari seorang legend Garin Nugroho. Dan ini begitu lihat bintangnya, wow, nggak main-main ya, bintangnya dari A sampai Z semua bintang-bintang film ternama di Indonesia. Jadi ketika diajak screen test pun saya langsung bisa, apapun saya bisa. Tidak ada kata tidak, bisa diamankan, jodoh aman, bisa, semua bisa. Karena mungkin ini salah satu sekali seumur hidup mungkin ya bagian dari film ini, dan terlibat, dan luar biasa sih, perasaannya happy sekali. Saya tidak memilih genre musik. Karena film ini sudah kita bicarakan dari 2045 mungkin ya, 2004 atau 2005 sudah lama. Wow. Udah 20 tahun lebih sebenarnya. Jadi setelah waktu berjalan memang ini kan alam yang berbicara ya. Jadi kalau semesta udah berbicara baru saat ini bisa kita lakukan. Ya sudah, kebetulan saya dengan Mas Garin ini bukan sekedar partner, teman, tapi seperti kakak juga. Saya banyak kerjaan zaman dulu juga. Mas Garin kalau bikin iklan, saya bikin musiknya. Jadi sebenarnya kalau saya kerja dengan Mas Garin tidak ada kesulitan. Kesulitannya cuma satu, di tempat syuting Mas Garin berubah semuanya. Dan musik mau nggak mau berubah juga. Surprise ya ternyata ya. Iya, dan itu tambah bagus. Kalau original soundtracknya yang nyanyi DJ dan Cakrakan. Kebetulan lagu ini saya sendiri komposernya. Terus itu lirik kita patungan juga, ada keterlibatan Mas Karin dan Titi juga. Untuk produksi musiknya saya pakai Simfoni Orkestra dari Praha di Cekoslovakia. Nah, kebetulan yang untuk jadi kita yang nulis semuanya, mereka tinggal memainkan aja. Kebetulan yang mainin semua tim produser 52 piece itu yang memainkan musik buat film Star Wars gitu. Wow. Dari Praha. Sebenarnya poster ini baru jadi kapan dia? Hari malam baru jadi. Tadi malam. Hebat. Poster ini sudah kita buat dari video mungkin hampir sebulan sebelumnya. Hari terakhir kita lagi preview, saya langsung bilang tolong ganti poster. Amin satu. Saya bilang ini judul siapa dia, terus saya kepingin ada sesuatu makna yang memang inline dari film ini. Mungkin kalau ada yang mau lihat dari gambar ini yang paling jelas adalah cincin. Mungkin nanti harus nonton kenapa ada tangan dan cincin ini. Akan terjawab setelah semuanya menonton film ini. Tunggu tanggal mainnya. Karena tangan ini pun juga kan artinya masih akan tahu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Poster ini akan terjawab kalau semuanya nonton. Harapan kami terhadap dibuatnya film ini adalah untuk mengisi, memperkaya library film Indonesia. Ya, kita lihat mungkin musikal nggak terlalu banyak, ya. Dan kemudian film yang mengangkat alur musikal secara kronologikal, historis juga nggak banyak. Jadi saya kira cocok sekali, tepat sekali kebetulan berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
kado bagi Republik Indonesia, bagi perjuangan bangsa, anak bangsa, dan terutama di bidang karya seni musik. Saya kira harapan saya bisa memperkaya khasanah film Indonesia. Ini kan tahun yang luar biasa, 80 tahun, dan sebetulnya kita merayakan kemerdekaan itu memang sering dinarasikan atau dikatakan atau diekspresikan dengan lagu dan musik. Indonesia Raya, contohnya ya. Dan semua kita mengingat kemerdekaan justru dengan budaya populer. Oleh karena itu film ini menjadi penting karena merayakan kemerdekaan dengan budaya populer yang tadi sudah dikatakan menarasikan periode dari zaman Belanda sampai sekarang dan menarasikan peran film dan budaya populer dalam kemerdekaan atau di dalam proses berbangsa ini. Jadi ini perayaan budaya populer lewat film, menarasikan sejarah film dan budaya populer, dan oleh karena itu dirayakan oleh para pemain yang semuanya itu mewakili berbagai genre film, mewakili berbagai karakter, dan mewakili berbagai ekspresi. Dan ada yang tadi yang itu misterius, misalkan gitu ya kan, dicari-cari malah menghilang, diistilahkan cuma gambar pemandangan. Lalu ada Dira Sugandi ya, meledak ya kan, meledak-ledak, ada Morgan ya kalau sudah main berekspresi, ada Monita Tahira yang malu-malu kucing gitu ya, kucingnya siapa, mungkin kucingnya Pak Prabowo, saya juga ada Sita Nursanti ya kan, yang selalu tampil di musikal ada Beyon yang ini, dan banyak sekali artis-artis lain, sehingga memang ini perayaan oleh mereka yang merepresentasikan budaya populer, film dan musik lewat film musikal untuk kemerdekaan Indonesia ke-80. Oke, menarik sekali. I'll be here waiting, I'll be here. Setelah dengarkan nyanyi karaoke, lalu sudah kita tes dulu. Begitu kita dites, tiba-tiba kru saya yang cewek-cewek itu pakai lipstick semua gara-gara. Oh, Tasya. Kan bingung, biasanya semua bajunya seenak-enaknya, kru cewek ini semua, oh bener, baru nyanyi satu bait nih, gitu, baru satu bait, yang cewek-cewek bagus sekali mas, bagus sekali. Nah, dulu semua dengerin dulu, baru 3 bait dan 1 bait semua sudah pingsan. Nah, tolong ya nonton karena nanti berbait-bait ikutnya. Saudara memilih vokalis itu harus berbasis karakternya masing-masing. Dan nanti Anda ketemu juga pada vokal Nico, Anda akan melihat satu karakter yang dinyanyikan justru dengan apa yang disebut kejujuran menyanyi. Maka Anda akan menemukan perasaan di dalamnya. Jadi untuk menemukan perasaan Nico dengan 9 perempuan kurang baik bapak saya. Enggak baik. Katanya gak ada adegan ciumannya loh, waduh. Gitu. Tapi nonton ya, ada adegan atau tidak nanti ditonton. Lebih ke panggung dan artis Sangsara, Setan Jawa, dan opera Jawa dan musikal. Tapi khas sekali ya, ada Jawa, ada Bali, khas artistik. Dan memang untuk perayaan dan untuk teman-teman semua, saya mempersembahkan yang adalah budaya populer. Dan tadi sudah katakan budaya populer membawa aspek kisah-kisah tentang sejarah kita. Dan ini saatnya saya membawa. Dan kenapa dibawa sejarah populer? Karena film ini setelah Anda nonton akan tahu dibutuhkan seluruh universitas ataupun sekolah-sekolah